Selamat datang rekan-rekan di rangkaian micro learning mengenai sustainability dan sustainable development. Di sesi ini saya akan membahas mengenai sejarah, konsep dan komitmen global sustainability atau sustainable development. Sejarah munculnya kesadaran tentang keberlanjutan atau pembangunan yang berkelanjutan tidak lepas dari sejarah revolusi industri sendiri. Revolusi industri ini telah kita lalui selama 4 fase, dimulai dengan revolusi industri pertama pada abad ke-18 yang dikenal dengan fase 1 atau pertama. Fase ini manusia mulai mengenal mekanisasi, yaitu memanfaatkan air dan uap sebagai tenaga penggerak mesin. Hal ini memunculkan praktek penambangan batu bara sebagai sumber bahan mesin uapnya. Masalah yang timbul antara lain praktik ketenaga kerjaan yang buruk karena belum ada aturan mengenai jam kerja, upah, kesehatan maupun minimal usia pekerja itu sendiri. Di sisi lingkungan, mulai timbul awal polusi udara hasil pembakaran mesin-mesin uap dan juga terjadi pencemaran terhadap sungai-sungai dari operasi pabrik-pabrik yang ada. Kemudian muncullah suatu pemahaman bahwa penguasaan sumber daya penting untuk kemajuan sebuah negeri itu sendiri, sehingga terjadi praktek kolonialisasi atau penjajahan dunia Eropa ke area yang lainnya. Dari abad ke-18 itu, revolusi industri masuk ke dalam abad ke-19 di revolusi industri yang kedua. Revolusi industri kedua ini semakin meningkatkan pertumbuhan tambang, batu bara, minyak, dan gas bumi. Polusi udaranya pun semakin meningkat. Di masa fase kedua revolusi industri ini sudah juga muncul produksi massal, assembly line, dan juga listrik. Ditambahnya dengan munculnya industri-industri yang ada di kota atau pinggiran kota, maka terus meningkatkan tingkat urbanisasi yang kemudian berdampak terhadap timbulnya kampung-kampung atau perumahan kumuh di area-area perkotaan tersebut. Kemudian kita memasuki di fase revolusi industri ketiga, yaitu revolusi industri mengenai era komputerisasi dan automation. Hal ini dimulai di tahun 1970-an. Kita mulai mengenal adanya sampah elektronik, dan di tahun 70-an ini kita juga telah mengalami untuk pertama kalinya dampak dari perubahan iklim. Kita mengalami pergeseran musim dan juga bahaya bencana alam akibat cuaca ekstrim. Ini juga yang mendasari munculnya perhatian lebih terhadap kondisi lingkungan dan ekologi dan cara pandang yang baru tentang bagaimana sebaiknya kita melakukan pembangunan atau bagaimana kita melaksanakan industrialisasi ini dengan jauh lebih baik dan juga tidak mengganggu lingkungan. Di abad ke-21 saat ini kita telah memasuki revolusi industri yang keempat terkait dengan sistem cyber dan artificial intelligence. Di saat ini kita semua sudah mengalami apa yang disebut dengan dampak perubahan iklim, yaitu ketidakpastian musim, terjadinya kerentanan terhadap masyarakat-masyarakat yang miskin, bagaimana masyarakat-masyarakat pesisir yang terganggu akibat cuaca yang semakin buruk, kemudian terjadinya sinking island atau daerah pulau-pulau kecil yang tenggelam, dan juga bahaya yang bakal mungkin jauh lebih berbahaya. Perjalanan tonggak kesadaran keberlanjutan ini memang dimulai sudah cukup lama di tahun 60-an awal, di masa-masa fase revolusi industri ketiga itu dimulai secara publik. Sebuah
sebuah tulisan yang menyoroti adanya perubahan yang telah dialami secara ekosistem, yaitu sebuah buku The Silent Spring di tahun 1962 menceritakan tentang bagaimana musim semi di tahun itu tidak lagi musim semi yang indah dan penuh kicauan burung. Penulisnya adalah Rachel Carson. Rekan-rekan bisa membacanya untuk mendapatkan wawasan terhadap The Silent Spring dan mengapa ini menjadi salah satu buku tonggak kesadaran keberlanjutan. Setelah The Silent Spring di tahun 1968, Garrett Hardin, ekonom, mempublikasikan sebuah teori yang disebut dengan Tragedy of the Commons. Secara literatur, teori Tragedy of the Commons itu mundur di tahun 1800-an, tapi benar-benar menjadi perhatian publik ketika Garrett Hardin mempublikasikan teori dan juga perhatiannya terhadap Tragedy of the Commons. Tragedy of the Commons dan mungkin beberapa konsep dari keberlanjutan ini akan dibahas di microlearning secara terpisah. Di tahun 1972, sebuah majalah ekologi, Ecologist Magazine, mempublikasikan The Blueprint of Survival. Bagaimana kita bisa menjadi penyintas Blueprint of Survival of Humanity di bumi ini. Tahun yang sama, sebuah komunitas terdiri atas ilmuwan, pemimpin dunia, pemimpin lembaga PBB yang tergabung dalam Club of Rome menyampaikan hasil prediksi yang dilakukan oleh simulasi komputer memperlihatkan hubungan antara populasi manusia as business as usual, kondisi saat ini versus dengan daya dukung alam yang ada. Dalam laporan ini berjudul Limits to Growth, memberikan suatu warning, catatan keras kalau kita tidak mengubah apa yang dilakukan saat ini, praktek saat ini, industrialisasi gaya saat ini di era tahun 72 itu, maka akan terjadi disaster. Maka istilah Sustainable Development diperkenalkan pertama kalinya pada konferensi internasional PBB di Stockholm. Namun definisi yang pasti yang belum ada, belum jelas bagaimana konsep dan definisinya. Dalam forum itu menyepakati bahwa pembangunan dan ekologi haruslah mutually manageable, dapat dikelola secara bersama-sama. Tidak ada yang empowering one another atau mengganggu satu sama lain, mutually manageable. Hingga 15 tahun kemudian, sebuah komisi yang kita kenal dengan The Brundtland Commission mengeluarkan laporan Brundtland. Di laporan Brundtland inilah Sustainable Development dipaparkan, konsepnya, cita-citanya, definisinya, dan sedikit kriterianya. Apa itu Sustainable Development? Definisi Sustainable Development ini menjadi sebuah definisi yang mafhum dipahami kita semua, yaitu pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan. Konsep inilah yang menjadi dasar dan awal komitmen dunia terhadap Sustainable Development pada konferensi di Rio de Janeiro tahun 1990. Di tahun 1992 itu pula para pemimpin dunia yang kita kenal dengan Rio Summit menyadari bahwa Sustainable Development adalah suatu kondisi yang perlu diupayakan secara bersama-sama, dan untuk itu menyepakati komitmen global yang disebut dengan Agenda 21. Agenda 21 inilah yang bagaimana semua negara untuk bisa berpartisipasi bersama-sama mewujudkan Sustainable Development. Pada tahun 2000, anggota PBB menyepakati konkret global action yang dikenal dengan Millennium Development Goals. Tujuan akhirnya adalah ending a poverty
di tahun 2015. Apakah yang terjadi di 2015? Tentu kita semua mengerti bahwa di tahun 2015 belum terwujud cita-cita ending a poverty. Dilakukan review, kajian, evaluasi lebih lanjut sehingga General Assembly United Nations di tahun 2015 kemudian menyempurnakan Millennium Development Goals atau MDGs menjadi Sustainable Development Goals atau SDGs dengan 17 tujuan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, ekologi, dan juga governance, partnership dengan targetnya yaitu di tahun 2030 leaving no one behind. Itulah perjalanan komitmen global tentang sustainable development sesuai dengan perjalanan kita sebagai umat manusia, humankind, human race yang hidup di planet bumi ini. Demikian microlearning terkait dengan sejarah, konsep, dan komitmen global sustainability. Sampai jumpa pada microlearning selanjutnya. Terima kasih.